sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di pembelajaran logika kali ini dengan topik definisi stipulatif. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi, pengertian dari definisi, dan contoh membuat definisi yang tepat atau benar. Kali ini kita akan belajar tentang definisi stipulatif. Apa itu definisi stipulatif dan bagaimana contoh definisi stipulatif? Jadi definisi stipulatif itu adalah pemaknaan baru terhadap istilah tertentu atau kata tertentu atau konsep tertentu. Entah istilah, konsep atau kata itu adalah kata yang sudah lazim kita gunakan, yaitu kata dari kamus yang kemudian kita memberikan makna baru, ataukah istilah, kata atau konsep itu adalah konsep kata istilah baru yang kita bentuk sendiri dan kemudian kita memberikan makna tertentu. Nah, itu pengertian dari definisi stipulatif. Nah, contoh definisi stipulatif adalah misalkan saya misalkan kata anjing. Kata anjing sudah sering kita lihat dalam kamus, itu merujuk kepada binatang piaraan yang biasanya ada di rumah dan sebagainya. Tetapi kata itu bisa kita gunakan dengan definisi yang berbeda. Kita bisa mendefinisikan dengan makna yang baru. Nah, itu contoh definisi stipulatif. Atau bisa juga definisi stipulatif kita menggunakan istilah atau kata atau konsep baru dan memberikan makna baru. Seperti contoh kita lihat dalam dunia iptek atau dunia sains, ketika ada temuan baru, misalkan para ilmuwan menemukan spesies baru dan mereka tidak ada istilah atau bahasa yang padanannya cukup untuk mereka berikan atau labelkan kepada spesies baru itu, maka mereka membentuk istilah baru atau membentuk konsep baru atau membentuk kata baru untuk digunakan pada spesies tersebut. Nah, itu yang disebut dengan definisi stipulatif. Nah, kalau kita bicara definisi stipulatif, itu tidak ada hukum benar salahnya. Karena siapapun dia bisa atau berhak menggunakan makna kata tertentu, istilah tertentu yang sudah lazim digunakan dengan memberikan makna yang baru. Contoh dari definisi stipulatif yaitu contoh misalkan kata bodoh. Kata bodoh itu di dalam kamus sudah sering digunakan untuk merujuk ke dungu. Tetapi saya bisa saja menggunakan kata bodoh itu dengan pemaknaan yang baru. Misalkan saya menggunakan kata bodoh itu merujuk ke orang yang tidak teliti atau orang yang malas dan sebagainya. Nah, itu contoh definisi stipulatif. Jadi kita menggunakan kata yang sudah ada di dalam kamus dengan makna yang lazim kita gunakan, tetapi kemudian kita gunakan kata itu dengan memberikan pemaknaan baru. Kemudian bisa juga kita membentuk istilah baru, konsep baru, dan memberikan makna tertentu kepadanya. Misalkan bisa saja saya membentuk istilah baru, konsep baru, misalkan bano. Dan kemudian bano itu saya definisikan sebagai membaca. Itu bisa saja. Dan ketika saya melakukan itu, saya tidak bisa diperdebatkan atau saya tidak bisa dipersoalkan. Karena tidak ada larangan untuk saya membentuk kata baru, istilah baru, dan kemudian memberikan makna baru. Bahkan secara kebahasaan, secara filsafati, tidak ada larangan atau tidak ada kaidah-kaidah, aturan kebahasaan atau filsafat yang mana melarang saya untuk melakukan itu. Asalkan saya melakukannya, saya menggunakan istilah itu dengan makna yang saya sudah berikan itu secara konsisten dari awal hingga akhirnya, dan saya mendefinisikannya dari awal secara jelas, sehingga orang yang mendengar, membaca atau melihatnya mereka memahami bahwa maksud saya menggunakan istilah itu yaitu merujuk ke A, B, C atau D. Demikianlah pembelajaran kita tentang definisi stipulatif. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa menambah kasanah berpikir kita, khususnya kemampuan kita dalam berpikir logis. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa lagi.